Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat game menggunakan aplikasi GreenFood. Kali ini saya membuat game tembak-tembakan yang saya beri nama dengan Space Adventure. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam tutorialnya. Yang pertama, kita klik skenario pada pojok kiri, lalu klik New Java Scenario. Nah, pada nama ini kita nama sesuai yang diinginkan. Saya akan menamakan Space Adventure. Sudah, ketika sudah kita bisa memilih lokasi yang akan digunakan. Ini akan informasi, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Sedikit besar. Oke, sebelum membuat gamenya, kita akan mengcopy dulu gambar dan suara dari game yang sebelumnya telah kita buat ke dalam folder game yang terbaru ini. Copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita paste saja. Nah, di sini sudah masuk. Oke, yang pertama kita membuat terlebih dahulu pada Word dan Aktor, kelas pada Word dan Aktor. Oke, setelah menambahkan semua objek-objeknya, kita bisa mengedit bentuk dari game yang akan kita buat. Yaitu yang pertama, klik menu. Nah, di sini kita akan mengatur ukurannya menjadi 500 dan 600. Setelah itu compile, lalu di sini ada my word. Nah, di sini saya akan mengubah namanya menjadi latar. Lalu mengubah pula ukurannya menjadi 500 dan 400. Nah, di sini akan bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum memasuki tutorial pembuatan game, saya akan menjelaskan tentang Word. Yang pertama ada latar. Latar ini adalah halaman di mana kita nantinya akan bermain game. Lalu pada menu, ada menu bantuan dan menu utama. Menu bantuan adalah halaman di mana saat kita setelah mengklik tombol bantuan. Lalu ada menu utama, di mana ini adalah halaman utama sebelum kita memulai permainannya.
Langsung saja, pertama saya akan melakukan coding pada latar. Baik, di sini saya menuliskan coding private integer jeda sama dengan 0, skor nyawa sama dengan 3, dan time. Yang dimaksud dengan skor di sini nanti pada latar akan menampilkan skor dan nyawa yang sudah ditentukan, nyawanya itu 3, lalu ada waktu. Baik, di sini saya sudah menuliskan codingnya seperti ini. Di sini ada time sama dengan 1000, yang artinya untuk waktunya itu sudah saya tentukan dengan waktu 1000, yang nantinya akan dihitung mundur. Di sini saya sudah membuat coding public void nyawa yang nantinya akan menampilkan nyawa. Di sini ada kondisi di mana ketika nyawanya sama dengan 0, maka green void-nya akan berhenti dan akan menampilkan halaman kalah yang menandakan bahwa kita telah kalah dalam permainan ini. Lalu ada public void tampil nyawa, di mana di sini nanti akan menunjukkan nyawa pada halaman latar. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan yang tersisa, yaitu skor dan waktu. Baik, saya lanjutkan pengetikan codingnya. Di sini saya sudah menambahkan untuk menunjukkan waktunya. Di sini ada time min yang artinya waktunya akan dihitung secara mundur.
Lalu ketika waktunya sama dengan 0, nanti Greenfoot-nya akan berhenti dan akan memunculkan objek menang. Lalu untuk aksinya, saya akan memunculkan objek musuh secara random. Nah, kita sudah bisa melihat pada halaman latar sudah muncul tulisan skor, waktu, dan nyawa. Kita coba untuk run. Nah, di sini untuk waktunya sudah menghitung mundur, tetapi untuk pesawat belum dapat digerakkan karena kita belum mengcoding untuk pesawat dapat digerakkan, serta untuk pesawat musuh juga belum bergerak. Selanjutnya, kita akan membuat coding pada bagian menu. Langsung saja kita tuliskan codingnya. Setelah selesai, langsung saja kita close karena akan otomatis tercompile. Selanjutnya, kita akan membuat objek pesawat ini dapat digerakkan menggunakan keyboard dan bisa menembak dengan menggunakan tombol space. Langsung saja.
Nah, setelah sudah selesai, kita dapat melihat bahwa ketika saya pencet keyboard ke atas, maka pesawat akan ke atas sejauh 4, dan ketika ke bawah akan ke bawah sejauh 4. Begitupun untuk ke kiri akan ke kiri sejauh 4, ke kanan juga 4. Dan ketika dipencet space, maka akan mengeluarkan rudal dan akan bersuara seperti ini. Langsung bisa kita close. Langsung saya coba run. Nah, di sini pesawat sudah bisa digerakkan dengan menggunakan keyboard. Lalu saya coba untuk menembakkan dengan tombol space. Dapat dilihat bahwa rudal sudah dapat dikeluarkan dengan suara, tetapi rudalnya belum bisa bergerak maju ke depan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat rudal itu untuk menembakkan ke depan. Langsung saja kita lihat scriptnya. Ya, di sini saya sudah menuliskan codingnya seperti ini. Untuk rudalnya dia akan bergerak ke atas dengan kecepatannya itu 5, dan ketika sudah mencapai 20 dia akan menghilang atau di remove, dihapus. Ketika tidak, dia akan cek kena, dan cek kena itu di sini ketika rudalnya menyentuh musuh dia akan meledak. Lalu ketika meledak akan menambah skor sebanyak 20, dan ketika meledak akan ada suara ledakan dan musuhnya juga akan menghilang. Langsung saja kita tutup. Saya coba run. Ya, bisa ke depan, dan ini langsung terkena
tetapi musuhnya belum bergerak dan ledakannya juga masih ada. Selanjutnya saya akan membuat musuh itu bergerak dari atas ke depan. Langsung saja kita buka musuhnya, langsung dituliskan skripnya. Ya, ini adalah skrip dari musuh. Di sini saya membuat skrip agar musuhnya itu bergerak ke bawah dengan +1 secara random. Setelah itu nanti musuhnya itu akan menembak sendiri. Tuh. Akan menembakkan laser musuh dengan ke arah bawah dengan Y-nya itu sama dengan 50 seperti itu. Langsung kita coba lihat saja. Akan saya coba untuk di run. Nah, di sini sudah dan sudah bisa menembak, tetapi untuk ledakan dan laser musuhnya belum bisa bergerak, belum hilang ledakannya. Selanjutnya saya akan membuat laser musuh itu ditembakkan ke arah bawah, dan ketika mengenai pesawat akan menyebabkan ledakan. Langsung saja kita buka bagian laser musuh dan langsung dituliskan skripnya.
Ya, di sini saya sudah menuliskan script untuk laser musuh. Lasernya itu akan bergerak ke arah bawah +5, dan ketika sudah memenuhi lebih dari 590 dia akan menghilang. Jika tidak, dia akan mengecek kena. Cek kena di sini ketika laser mengenai pesawat itu akan menimbulkan sebuah ledakan. Di sini menggunakan ledakan 2. Dan ketika menimbulkan ledakan, nyawa akan berkurang 1 dan akan menghilangkan objek laser ini, serta ada suara meledak. Langsung saja kita coba untuk di run. Ini bisa dilihat bahwa nyawanya berkurang ketika terkena tembakan, tapi ledakan di sini masih belum menghilang. Nah, ketika nyawanya 0, dia akan berakhir permainannya, dan waktunya masih tersisa dengan skor 160. Tetapi tadi untuk ledakannya masih belum menghilang. Saya akan menghilangkan ledakan ketika sudah mengenai pesawatnya. Yang pertama, untuk ledakan dari musuhnya terlebih dahulu. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa ledakan akan muncul selama 5, dan ketika sudah selesai 5, maka ledakan tersebut akan menghilang. Hal ini juga berlaku untuk ledakan yang ketika mengenai pesawat. Jadi kita bisa mengcopy pastekannya saja langsung ke ledakan 2. Langsung copy paste. Tetapi pada ledakan 2 saya membuat jedanya agak lebih lama sedikit, yaitu 10. Langsung setelah terkompil kita coba run. Ya, bisa dilihat bahwa sudah berhasil untuk menembak dan ledakannya. Baik, untuk gamenya sudah jadi. Dapat dilihat bahwa tampilan pertama ketika kita membuka gamenya adalah seperti ini. Maka kita akan membuat menu utama sebagai menu utama ketika kita membuka game. Lalu kita membuat tombol-tombolnya ini dimasukkan ke dalam menu utama. Pertama, klik kanan pada menu utama, lalu klik new menu utama. Nah, di sini langsung muncul karena sebelumnya pada menu kita sudah membuat ini. Maka di sini karena ini sebagai turunan dari menu, sudah muncul menu utama dengan tombol mulai dan bantuan. Tetapi saat di run
tombol ini belum dapat berfungsi, tidak dapat diklik dan tidak dapat diapa-apakan. Untuk itu, saya akan mengaktifkan tombol-tombol ini agar dapat diklik ketika di run. Yang pertama, kita tombol mulai terlebih dahulu. Langsung saja saya tulis scriptnya. Di sini saya sudah membuat scriptnya. Ketika tombol mulai ini dipencet, akan terjadi delay selama 5, lalu akan menuju ke latar yaitu pada halaman permainan. Untuk tombol kembali dan bantuan itu scriptnya sama, kita hanya mengubah new latar ini ke tujuan masing-masing. Langsung saja saya copy, saya masukkan ke tombol kembali. Karena tombol kembali berada pada menu bantuan, dan ketika kembali saya menginginkan kembali ke menu utama, maka di sini saya mengubah latarnya ini menjadi menu utama. Lalu untuk tombol bantuan, ketika saya pencet tombol bantuan, saya menginginkan untuk masuk ke menu bantuan, maka di sini saya ubah menjadi menu bantuan. Langsung akan terkompil secara otomatis, bisa disilang, di save terlebih dahulu, lalu kita coba run. Nah, dapat dilihat bahwa pada menu bantuan sudah bisa diklik dan kita bisa melihat bantuan yang ada di sini. Gambar pesawat yang ini adalah musuh. Untuk yang bawah ini adalah pesawat yang kita gunakan. Untuk penggeraknya menggunakan keyboard dan untuk menembaknya menggunakan space. Nah, di sini ada tombol kembali, sudah bisa digunakan juga. Untuk tombol mulai, kita bisa klik tombol mulai dan ke dalam permainan. Ya, sekian tutorial membuat game dengan nama Space Adventure. Terima kasih, sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.